Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Fakih fiddin rahimahullah. Lanjutkan kembali materi fikih dari kitab Manhajus Salikin wa Tauhid fil Fiqh. Masuk halaman keempat, sekarang Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharati. Jadi tak di situ mesti harokatnya, Pak. Fathah. Kenapa? Ada alifnya, Kitabut Thaharah. Jadi kitab maknanya maktub, sesuatu yang ditulis. Jadi tulisan pembahasan tentang Thaharah. Thaharah itu bersuci. Thaharah dia masdar ya. Masdar dari tahuro. Wal mu'allif rahimahullah ta'ala, wa amma salatu falaha syurutun tataqaddamu kok ya, titiknya 2. Kalau cuma 1 berarti yang 1 jelas. Tataqaddamu 'alaiha. Wa amma, dan adapun salat itu falaha, dia memiliki, jadi dia memiliki syurutun, syarat-syarat. Di salat itu memiliki syarat-syarat tataqaddamu 'alaiha, yang mendahuluinya. Jadi yang namanya syarat itu apa? Sesuatu yang menjadi apa? Penyebab sah atau tidaknya dan dikerjakan sebelum sesuatu dimulai, itu namanya syarat. Di syarat itu apa yang harus ada sebelum sesuatu itu dikerjakan, itu syarat. Ya, maka syarat sholat atau sholat itu memiliki syarat-syarat yang harus dikerjakan sebelumnya. Lanjut, faminha. Apa bacanya ini? Apa bacanya? At-Thaharatu. Karena di atas sudah ada. Nah ini diulang lagi, At-Thaharatu. Cuman harokatnya tuh. Itu tugasnya nahwu ya. Yang di atas kok at-Thaharati, yang di sini at-Thaharatu. Itu tugasnya nahwu. Adapun bacanya tok itu harokatnya apa, ro harokatnya apa, dan artinya apa, tugasnya sorof. Paham kan? Tugasnya sorof. Dibaca at-Thaharatu, ya maknanya bersuci. Dibaca at-Thaharati, maknanya ya bersuci, nggak berubah makna. Paknya tasik. Gimana? Paknya tasik. Ya karena itu kan huruf syamsiah loh. Gitu ya, huruf syamsiah. Ya alnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf pertama. Jadi ada tasdidnya. At-Thaharatu kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu
Sholatan, tanwin ya, sholatan bigoiri tuhurin, bigoiri tuhurin. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Faminha, apa di antara faminha? Di antaranya, faminha itu di antaranya nyawa syarat-syarat sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Jadi ha itu dhamir ya, kembali ke syarat-syarat sahnya sholat. Maka di antara syarat-syarat sholat adalah at-thaharatu, bersuci. Kama sebagaimana qala Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima, la tidak yaqbalu menerima Allah, Allah tidak menerima sholatan, suatu sholat, tidak menerima sholat bigoiri, dengan tanpa, dengan goiri tanpa, tuhurin, bersuci. Jadi sholatnya siapapun, entah itu pejabat, entah itu rakyat, orang jahil, orang alim, ya kan? Kalau nggak pakai bersuci, nggak pakai wudhu, ya nggak sah. Ya, tidak sah. Ini yang bilang siapa? Nabi. Ya. Kalau ngeyel sah orang kan urusannya Allah, Mas. Kita nggak usah memvonis. Ya kita nggak memvonis, kita hanya menyampaikan sabdanya Nabi. Ya, kita percaya nggak sama Nabi itu aja loh. Jadi Allah sudah mengutus Nabi untuk nabari kita itu loh. Ya mau percaya enggak ya monggo itu kan, itu urusannya masing-masing. Ya. Pokoknya Mas tawakal Allah, ora penting enggak kes. Tanpa wudu sudah masalah. Enggak bisa seperti itu ya. Jadi termasuk apa? Seseorang itu membangkang ya ketika Nabi sudah memerintahkan demikian, dia ngeyel, itu namanya apa? Bandel, membangkang. Itu dosa besar. Nah, ini dalil ya bahwa sholat harus didahului dengan bersuci. Dan bersuci itu didahulukan. Jadi sebelum sholat harus dalam kondisi bersuci dari hadas maupun suci dari najis. Nah, hadas itu sifat. Kalau najis itu zat, ya. Najis itu adalah materi, zat yang menjadi penghalang seseorang melakukan ibadah tertentu. Itu najis. Kalau hadas itu sifat, keadaan yang menghalangi seseorang melakukan ibadah tertentu. Itu hadas. Ya. Sebenarnya dia masih punya wudhu, belum batal wudhunya, tapi kena kencingnya anaknya misalnya ya, kena najis. Sah nggak sholatnya? Enggak. Karena dia kena najis termasuk tidak suci. Ya pakaiannya suci semua, nggak ada najisnya, tapi kentut. Ya namanya apa? Berhadas. Jadi beda hadas dengan najis, paham ya? Jadi kalau najis itu materi, benda. Ya kalau nempel di badan kita, di pakaian kita, atau di tempat kita sholat, itu menjadi penghalang sahnya sholat. Itu najis. Kalau hadas itu wasfun, sifat, kondisi di mana seseorang itu terhalang-halangi untuk melakukan sebuah ibadah tertentu. Nah, untuk mengangkat hadas atau najis, menghilangkan hadas atau najis itu butuh proses namanya apa? Bersuci.
faman lam yatatohhar. Faman lam yatatohhar minal hadasil akbari, minal hadasil akbari wal asghari wan najasati fala sholata lahu. Fala sholata lahu. Faman, maka siapa saja, siapapun. Fa, maka man, siapapun. Lam yatatohhar, tidak suci. Lam itu tidak, yatatohhar suci. Lam yatatohhar tidak suci. Minal, min apa min? Dari al-hadasi, dari hadas. Al-akbari, yang besar. Wal asghari, kecil. Wan najasati, dan najis-najis. Fala sholata lahu, maka tiada sholat baginya. Maksudnya apa? Tidak boleh mengerjakan sholat, atau kalau nekat sholat maka sholatnya tidak diterima. Maksudnya. Nah ya, maka barang siapa yang tidak suci dari hadas besar dan kecil. Apa bedanya hadas besar dan kecil? Kalau hadas besar itu bisa diangkat dengan mandi, dengan mandi besar. Hadas kecil bisa diangkat dengan wudu. Jelas ya. Jadi hadas yang cara mensucikannya cukup dengan wudu namanya hadas kecil. Ada hadas yang cara mengangkatnya atau menghilangkannya dengan cara mandi namanya hadas besar. Kalau najasah, najis adalah materi, benda, zat. Jadi untuk menetapkan barang ini najis atau bukan itu butuh dalil, butuh dasar hukum dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya, lanjut. Wa taharatu nau'ani. Wa taharatu nau'ani. Dan bersuci itu nau'ani, apa nau'ani? Dua macam. Dari mana kita artikan dua? Nah, ada alif dan nun. Namanya isim apa? Musanna. Isim musanna. Mufradnya apa mufradnya? Naukun. Mufradnya naukun. Musannanya nau'ani. Jamaknya anwa'un. Jamak apa namanya? Taksir. Jamak taksir. Boleh enggak nau'una? Boleh. Kenapa? Tidak berakal, bukan manusia. Tidak berakal. Tidak berakal. Nau'un tidak berakal. Maka tidak boleh jamaknya nau'una. Rajulun boleh enggak? Rajuluna. Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Berakal. Boleh enggak? Boleh. Yang manusia. Taksir sama taksir. Boleh enggak? Rajulun jamaknya rajuluna. Boleh. Boleh. Tidak boleh. Boleh. Boleh enggak? Boleh. Syaratnya apa? Syaratnya Berakal. Ya Rasul itu anak. syaratnya ada 4. 4 ini harus komplit. Hilang satu enggak boleh. 1 Berakal. nama atau kata sifat. Harus nama dan kata sifat. 2 harus laki-laki. Mu'annas enggak boleh. 3 tidak boleh ada tak marfu'nya. 4 berakal. 4 ini harus ada. Rajul ada tak marfu'nya enggak? Enggak, masuk. Berakal enggak? Berakal, masuk. Ya kan? Masuk berakal. Terus apa lagi?
Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Rajul laki masuk seperti tiga. Nama atau bukan rajul itu? Bukan. Nama atau bukan? Bukan. Bukan. Seperti di kita itu laki-laki itu nama orang bukan? Bukan. Namanya siapa? Laki. Walaupun yang nyeleneh bikin nama ya kayak gitu. Ya. Tapi hurufnya kita laki-laki wanita itu kan bukan nama. Tapi apa jenis? Rajulun bukan nama. Bukan nama. Atau kata sifat? Bukan. Yang laki-laki itu bukan kata sifat. Nah karena dia bukan nama, bukan kata sifat, nggak boleh buat jamak mudzakkar salim. Walaupun kumpul 3, jadi harus komplit 4. Bilang 1 nggak boleh. Paham? Jadi rajulun jamaknya rajuluna, boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ahmad nama bukan? Nama. Laki-laki bukan? Laki-laki. Berakal enggak? Iya. Ada tak mudzakarnya enggak? Iya. Komplit. Jadi Ahmaduna, Ahmadina. Lengkap. Jelas kan? Atau belas? 11. Ya, ini sedikit nyinggung ya. Nau'ani itu isim sana. Cirinya apa? Ada alif dan nunnya. Jadi toharoh itu ada 2 macam. Ahaduhuma, lanjut. Ahaduhuma at-toharatu bil ma'i. At-toharatu bil ma'i. Wahia al-aslu. Wahia al-aslu. Artinya ahaduhuma yang pertama, maksudnya yang pertama dari 2 macam toharoh adalah at-toharatu bersuci bil ma'i dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air. Alma isim atau fi'il? Sim. Dalilnya ada berapa itu? 1 alif lam, 2 jar. Jadi alma isim banget. Isim karena ada 2 dalil kan. 1 dalil aja sudah cukup. Ini ya, jadi toharoh dengan menggunakan air. Wahia al-asl. Dan dia siapa nih? Toharoh dengan air ini merupakan asal. Asal toharoh itu harus dengan air. Tidak boleh dengan yang lain, kecuali darurat. Nanti bisa dengan tayamum. Yang kedua dengan tanah atau debu. Ya, yang namanya tayamum itu yang kedua. Tayamum itu kalau dalam kondisi darurat, tidak mampu menggunakan air. Selama mampu menggunakan air, maka wajib dengan air. Maka dikatakan wahiyal aslu. Dia bersuci dengan air ini merupakan asal, pokok, ya kan? Hukum asal adalah bersuci dengan air. Lanjut. Berikutnya kita akan bahas kategori air, ya kan? Karena bersuci itu asalnya menggunakan air. Beliau akan menjelaskan air yang seperti apa yang boleh digunakan bersuci. Urutannya seperti itu. Fakullu ma'in nazala minas samai au kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Yutahhiru, haknya di tasdid, yutahhiru minal ahdati wal akhbati. Ahdati wal akhbati. Walau taghayyara
walau taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu bi syai'in tahirin kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun innal ma'a tahurun la yunajjisuhu jimnya ditasdid yunajjisuhu syai'un rawahu ahlus sunani wa huwa sahihun. Ya. Jadi jenis toharoh yang pertama Pak, toharoh dengan menggunakan air dan dia merupakan pokok atau asal dari jenis bersuci ini. Fakul ma'in, maka semua air, seluruh air, semua air yang nazala yang turun minas sama dari langit. Air apa ini? Air hujan. Au kharaja minal ardi atau keluar dari bumi atau dari tanah. Bahwa tahurun, maka hukumnya adalah suci dan mensucikan. Tahur itu suci dan mensucikan. Karena ini ada suci tapi tidak mensucikan. Tahur suci dan mensucikan. Yutahiru dia mensucikan minal ahdari dari hadas-hadas wal akhbar dan najis-najis dan najis-najis. Apa sebab? Najis-najis. Walau sekalipun taghayyara berubah ta'muhu rasanya atau launuhu warnanya atau rihuhu baunya bisyai'in dengan sesuatu tahirin yang suci. Tahir itu sifatnya semua apa? Tahirun simfa'il teruskan fa'ilun tahirun yang suci. Bisa bacanya tahirin, rin tugasnya nahwu, tahir tugasnya bacanya tahir artinya yang suci, tugasnya soro. Rin tugasnya nahwu. Jadi nahwu kan ngurusi dulu terakhir Pak. Dibaca tahirun yang suci sama tahiron tahirin artinya tidak berubah. Jadi yang penting sekali ya soro itu. Artinya apa? Kita tidak baca kasrah pun juga pas, boleh. Bisyai'in tahir. Bisyai'in tahir atau bisyai' tahir aman. Tahu artinya. Itu kalau apa? Tidak paham nahwu. Ya kan? Wajar salah ya bisyai' tahir. Dengan sesuatu yang suci. Tapi kan maknanya paham. Ya. Jadi untuk awal-awal sorof itu sangat penting. Ya, sorof itu sangat penting. Baik. Jadi gini ya, di sini beliau menjelaskan air yang boleh digunakan untuk bersuci itu adalah namanya air mutlak. Apa air mutlak itu? Yang air namanya air itu yang belum berubah sifat-sifatnya itu namanya air. Nah, beliau mencontohkan air yang mutlak itu seperti apa? Air yang turun dari langit, air hujan, atau air yang muncul dari dalam tanah, yang entah sumur, sungai, mata air, apa namanya sendang atau mungkin umbul, ya, itu dari dalam tanah, sungai, ya, danau, laut, itu dari dalam
laut apa bumi. Maka semuanya itu hukumnya apa? Suci dan mensucikan. Bahkan di sini beliau memberikan satu apa? Kaidah. Sekalipun rasanya berubah, warnanya berubah, baunya berubah, tapi selama berubahnya itu dengan sesuatu yang suci, paham? Dan tidak merubah kemutlakannya. Artinya apa? Air itu secara asal warnanya apa? Bening. Ya kan? Tidak ada baunya, tidak ada rasanya, itu air yang standar gitu. Tapi kalau kita mendapati airnya warnanya agak kuning terus, baunya agak gimana gitu, rasanya ya agak gimana. Yang penting yang agak gimana itu suci gitu, bukan najis, maka tetap dihukumi suci. Contoh misalnya apa? Air sungai yang kecampuran, misalnya apa? Di situ ada tanah, kan warnanya jadi kuning-kuning gitu kan? Atau coklat-coklat sedikit. Yang penting masih sifatnya air, itu boleh dipakai untuk. Kenapa? Karena sifat tanah dia adalah suci. Jelas? Tapi kalau mohon maaf, berubahnya dengan apa? Sesuatu yang kuning dan itu berasal dari manusia. Ya kan? Walaupun baunya tidak deteksi, rasanya juga nggak tahu ya kan? Tapi dari warnanya saja udah, wah ini jelas ini dari manusia ini ya. Maka berubah jadi apa? Najis. Karena apa? Sifat kotoran manusia najis. Paham ya? Jadi selama yang merubah bau, rasa dan warna itu barang yang suci, maka hukumnya juga suci. Tapi kalau yang merubah bau, rasa dan warna ini apa? Perkara yang najis, maka hukumnya najis. Paham? Kalau sungai itu kan banyak untuk hajatan. Ya, macam-macam. Ya. Itu juga najis, suci. Intinya apa? Tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi selama masih dia itu tidak berubah warnanya atau rasanya atau warnanya jadi bening, biar mambu, berarti dicek rasanya. Mirip enggak gitu. Kok jadi seger ya Pak suci ya? Ya kan? Karena apa? Ya najis yang sedikit itu tidak mempengaruhi perubahan. Seperti laut. Maka air laut itu mau diberi najis berapapun tidak akan pernah berubah sifatnya. Itu kan nggak kayak manusia juga ada, ya paus, macam-macam. Kotoran itu macam-macam. Tapi apa air laut berubah? Tidak pernah. Maka air laut selamanya akan suci. Ya? Kecuali air lautnya yang mungkin apa jadi kesekat di pinggir, kemudian apa sudah tidak bercampur dengan temennya ya, terus nanti di situ apa digunakan untuk kebutuhan cuci ini dan itu, ternyata berubah jadi warna, bau atau rasanya dengan najis ya berubah. Jadi intinya kaidahnya itu asal air suci. Nah, kalau berubah warna, rasa atau bau dilihat yang berubah itu najis atau tidak. Kalau tidak berarti tidak tetap suci. Atau sebaliknya bercampur dengan najis, berubah nggak sifatnya? Ada najis yang menyampurinya, berubah nggak sifatnya? Kalau enggak, berarti hukum asal suci. Jelas? Seperti air laut ya, itu banyak kemasukan najis. Ya kan, orang buang septic tank ke Kurasan itu ya mesti buang sungai air ya, laut. Mesti seperti itu. Limbah apapun masuk ke sungai, ke laut. Apakah berubah menjadi najis? Tidak, karena apa? Nah, tidak berubah sifatnya sama sekali. Jelas ya. Dan pasti banyak yang masuk perkara najis ke laut itu mesti, tidak mungkin tidak. Sungai itu ya mesti, tidak mungkin tidak. Tapi apa berubah? Ya, tidak, karena banyaknya. Maka itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala air itu bisa mensucikan perkara-perkara yang najis.
sungai tadi saja. Lanjut. Apa dalilnya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, tidak menajiskannya suatu apapun. Maksudnya ini hukum asal air ya. Hukum asal air adalah suci dan mensucikan, tidak ada najis apapun. Akan tetapi kalau sekali lagi dia berubah warna, rasa dan bau dengan perkara yang najis, ya jelas najis gitu. Jelas? Misalnya di ember ada air pak jernih banget, dipakai kumur, ya nggak ada rasanya tapi baunya, mohon maaf, pesing. Oh, berarti anaknya pipisnya gini, enggak gitu ya? Karena ada baunya itu berarti apa? Najis ya kan? Karena waktu itu indikasi bau jelas ya. Kalau di kolam renang tetap banyak kolam renang ada pipis nang ngono ki najis ya. Berubah enggak intinya itu aja. Jadi misalnya apa? Kita berkumpul kok enggak berubah rasanya, enggak. Baunya juga tetap utuh, maksudnya tidak berubah. Ya tidak mengapa itu ya, tetap suci karena banyaknya. Ya tetap lah, mesti ya tetap. Makanya seperti sungai, laut itu mesti kemasukan najis, tidak mungkin tidak. Ya kan? Nah, cuman kan kayak sungai itu airnya mengalir terus berganti. Laut yang juga saking banyaknya air. Kolam renang nggak, kalau misalnya cuma pipisnya cuma segini, kolam renangnya maka kan dia tidak pengaruh. Ya. Wow. Lanjut. Fa'in taghayyara, nah ini. Fa'in taghayyara ahadu. Fa'in taghayyara ahadu. Awsafihi. Awsaf itu jamak dari wasfun ya. Jadi wasfun jamaknya awsafun. Ini jamak apa namanya? Jadi awsaf itu satu kata ya, bukan au sama sof tidak. Jadi awsaf itu satu kata. Wasfun jamaknya awsaf. Ahadu awsafihi binajasatin bahwa najisun yajibu ijtinabuhu, yajibu ijtinabuhu. Jadi fa'in maka jika, maka jika taghayyal berubah ahadu salah satu awsafihi sifat-sifatnya. Nah, salah satu sifatnya tadi apa saja? Bau, rasa, warna. Tiga dia. Salah satu, tidak harus tiga-tiganya, salah satu saja. Bau, rasa, atau warna binajasatin, dengan sebuah najis. Bisa kita mendeteksi warna najis tertentu, rasa najis tertentu, atau apa? Bau najis tertentu. Fahuwa najisun, maka dia berubah jadi najis. Yajibut tinahu, wajib menjauhinya, wajib untuk menjauhinya. Menjauhi dalam artian apa? Digunakan untuk bersuci. Tapi kalau untuk nyiramin tanaman ya nggak apa-apa. Ya, untuk nyiramin tanaman atau dikasihkan minum untuk binatang nggak apa-apa. Nggak boleh untuk apa? Bersuci, ya harus jauh. Itu ya. Jadi kembali lagi, asal semua air adalah suci. Menjadi najis ketika apa? Air itu berubah salah satu sifat dari tiga sifatnya dengan benda yang najis. Tapi kalau yang merubah sifatnya itu benda suci, berarti tetap hukum asalnya suci. Atau sampai hilang kemutlakannya. Hilang kemutlakannya. Jadi kemutlakan air itu hilang. Contoh misalnya ini, teh. Teh itu suci nggak? Suci. Ya dah suci.
Nah, ketika dimasukkan air, airnya suci nggak? Tetap suci, gitu. Tapi boleh dipakai wudhu nggak? Enggak. Kenapa? Ini bukan air mutlak. Ini namanya sudah air teh namanya. Jelas ya? Ini namanya air teh. Aku yang mungkin memang juga berbangun teh, mungkin saja kan? Mungkin saja. Sumut. Jelas ya? Nah, kalau air ini, air mineral, boleh nggak pakai untuk wudhu? Boleh. Kenapa? Ini masih air mutlak, tidak bercampur dengan apapun. Ya, tidak bercampur dengan apapun. Walaupun hanya ini ada proses penyinaran dan lain sebagainya itu membunuh kuman, tapi dia tidak merubah sifat air. Jelas ya? Nah, kalau ini air teh namanya, air teh. Ini bukan air mutlak, namanya air teh. Untuk diminum. Untuk diminum lah ini. Iya. Ya, lanjut. Wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahatu. Jadi hamzahnya itu mesti kasrah ya, karena ada hamzah di bawah. Baknya mesti fathah karena ada Alifnya. Kha itu mesti fathah karena setelahnya takmar. Nah, tinggal memberi harokatnya tu saja. At-taharatu wal ibahatu. Tapi kalau ragu-ragu juga harokatnya. Fa'idha syakka al-muslim, fa'idha syakka kafnya ditasdid. Fa'idha syakka al-muslim fi najasati ma'in. Di harokati mana yuk? Nunnya saja di fathah, janya mesti fathah, sinnya mesti fathah karena ada tak marbutoh sudah. T-nya dikasih karena ada fi. Fi najasati ma'in. Nah, in-nya saja, maknya nggak usah diharokati. Itu nggak mungkin bacanya mu. Makmu berarti mu'in. Ya kan? Kalau di rumah bacanya apa? Mu'in. Air hangat berarti mu'in. Au saubin, au buk atin, au ghairiha, fahuwa tahirun. Au tayakkonan at-taharata wa syakka fil hadasi fahuwa tahirun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil rajuli ini bacanya bisa rijli ya, bisa rijli, bisa rajuli, tapi ini bacanya rajuli. Yukhayyalu ilaihi, yukhayyalu, ya-nya ditasdid, ya yang tengah. Yukhayyalu ilaihi annahu yajidu asyai'a, yajidus syai'a bis sholati la yansarifu hatta yasma'a, la yansarif, la yansarifu, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida au
au yajida rihan muttafaqun alaih. Artinya wal aslu fil asya'i, dan asal segala sesuatu, wal aslu itu asal, dan asal fil asya' segala sesuatu, al-toharatu wal ibahatu, suci dan boleh. Ini kaidah penting ya, suci dan boleh. Jadi pembahasan tentang tempat untuk sholat, ini kaitannya dengan tempat sholat. Nah, tempat sholat atau pakaian yang digunakan untuk sholat, ini asalnya apa? Suci dan boleh. Untuk menghukumi najis butuh dalil, butuh bukti. Untuk menghukumi tidak boleh jadi haram harus butuh dalil. Jelas ya? Itu hukum. Ini penting sekali. Faidah syakal muslim, jika syaka ragu-ragu seseorang muslim di dalam najasati a'main, najisnya air, najisnya air, au saubin atau pakaian, au bukatin atau tempat, bukah tempat, ya kan sholat itu kaitannya itu kan, air dipakai untuk wudhu, pakaian digunakan untuk sholat, bukah tempat untuk sholat, itu kan harus suci semua, kita harus suci semua. Maka fahu au ghairiha atau yang lainnya fahuwa thahir, maka dia hukum asalnya adalah suci. Apa maksudnya ya? Jadi gini contohnya, kita mau wudhu ke sumur misalnya, atau ke kamar mandi, udah asal air itu hukumnya apa? Suci. Walaupun misalnya habis ada orang bisa dari kamar mandi, tadi dari penting pola di PDC orang, nggak usah seperti itu. Ya. Walaupun misalnya orang tadi apa, pentingnya tidak sengaja ke kamar mandi, tapi selama tidak ada indikasi bau, rasa dan warna, itu sudah hukum asal apa? Jelas ya. Jadi sampai betul-betul kita yakin bahwa ada najis yang mencampuri dan merubah sifatnya. Jelas itu. Kalau tidak ada, maka kita harus yakin itu suci. Kenapa? Kalau tidak seperti itu nanti kita bisa was-was. Bisa was-was. Inilah mudahnya syariat kita. Jadi asal tempat yang kita sholat ini pakai kita sholat, tidak usah diambil. Gitu, apalagi sampai dirasa-rasakan. Ya kan, itu dirasakan. Udah, hukum asal wes bersih. Ya, kecuali kalau yakin, oh kemarin ada yang pipis di sini dan belum dibersihkan, nah itu baru. Kita dalilnya apa? Kemarin ada yang pipis. Jadi tempat itu ada najisnya. Meskipun tidak kita cium baunya, tapi kita yakin di situ ada zatnya, ya kan? Maka itu baru najis karena ada barangnya, ada dalil. Tapi selama tidak ada dalilnya, tidak ada bukti, maka hukum asal apa? Contoh lagi, kita pinjam sarung di rumah orang, yang bawakan anak kecil, ini lah sarungnya, ini ngompol kurang gitu kan? Maka kita tidak usah seperti itu. Hukum asal apa? Pakaian suci. Hukum asal pakaian tidak usah dicium-cium. Dari ujung sampai jadi tidak perlu dicium, itu menyusahkan. Tapi kalau tanpa dicium ternyata setelah kita buka kok ambuh breng, ini kok ini, nah, itu indikasinya kuat. Kalau sudah ada indikasi kuat ya berarti itu dalilnya itu, dalil bahwa itu ada najisnya. Ya jangan nekat. Saya kan nggak tahu ini di sini, kan saya ambuh nih. Nah tahu itu indikasinya sih. Jelas ya? Jadi asal segala sesuatu apa hukumnya? Suci dan boleh. Sabun itu suci atau tidak? Ya sudah selesai.
Iya, walaupun untuk suci ya, suci selesai. Selama nanti apa? Sabunnya porsinya banyak sehingga kemutlakannya berubah jadi air sabun. Lah beda meneh, ini kan air sabun berubah. Jelas ya? Terus au tayak konat toharota, atau dia yakin telah bersuci. Yakin, oh tadi saya sudah wudhu, yakin banget. Tadi kan salat maghrib kan? Yakin banget, berarti sudah suci. Wasyaka fil hadas, tapi dia ragu apakah batal atau belum. Nah, terus datang waktu sholat isya, tapi batal belum ya, gitu ya. Tapi yakin apa? Yakin sudah suci. Batalnya ragu-ragu, berarti apa ini? Nah, bahwa tahiru, maka dia tetap dihukumi suci. Paham? Jadi itu hukum asal ya. Jadi al-yakinu la yazul bisa, itu kaidah fikihnya itu. Ya, jadi keyakinan itu tidak boleh dikalahkan dengan apa? Keraguan. Paham? Yakinnya apa? Telah suci. Ragu-ragunya batal, batalnya ragu-ragu. Maka apa? Dibangun di atas suci. Termasuk seandainya kita ragu-ragu, daripada ragu-ragu saya wudhu, boleh enggak? Tidak boleh. Karena akan mendatangkan was-was dari syaitan. Jelas ya. Tapi kalau kita wudhu, saya ingin memperbarui, saya sudah wudhu dan masih punya wudhu belum batal, tapi saya ingin memperbarui wudhu, itu beda lagi. Itu mengamalkan sunnah memperbarui wudhu. Tapi kalau karena ragu nggak boleh. Jelas? Karena itu pintu bagi syaitan untuk menimbulkan was-was di hati kita. Nanti akan seperti itu. Sampai takbiratul ihram saja, Allah, ini niat urung ya, gitu kan? Seperti itu nanti. Setan akan terus berusaha memberikan was-was. Tujuannya apa kalau kita selalu was-was? Nanti kita akan merasa berat beribadah kepada Allah. Kalau sudah merasa berat nanti apa? Lama-lama ditinggalkan. Tidak mendapatkan ketenangan dalam ibadah, adanya susah, akhirnya apa? Malah beri. Itu tujuannya setan. Atau sebaliknya ya, dia yakin belum wudhu, tapi wudhunya apa? Dia yakin sudah batal. Terus ragu-ragu sudah berwudhu atau belum. Contoh, tadi sudah keluar dari kamar mandi. Saya tadi wudhu belum ya, tapi tadi dari kamar mandi jelas yakin. Dari kamar mandi ya BAB atau BAK yakin. Berarti posisinya apa? Tidak berwudhu kan? Tapi dia lupa. Jadi kita lewat keran itu belum, ya kan? Maka itu hukum asal dia apa? Hukum asal dia apa? Belum berwudu, masih berhadas. Jelas? Jelas ya? Jadi keyakinan itu penting. Berdasarkan sabda Nabi firrojul, pada seseorang, ada seorang sahabat ya di zaman Nabi, yukhayyalu ilaihi, yang terasa padanya, yukhayyalu ilaihi, terasa padanya, anahu yajidu syai'a fi shalah, anahu dia yajidu merasakan atau mendapatkan asyai'a sesuatu di shalah. Artinya apa? Ini mengisahkan seseorang di zaman Nabi yang mengadu pada Nabi. Jadi pas sholat itu perutnya gerak-gerak ya, kayak mau keluar anginnya. Sering kali kita merasakan, atau pernah kali kita merasakan. Jadi ada angin yang bergerak di dalam perut kita. Nah itu sikap kita bagaimana? Layan sore, jangan membatalkan. Artinya apa? Jangan membatalkan sholat. Yang sore itu artinya kan pergi untuk wudhu itu. Artinya jangan membatalkan sholat hatta sampai yasma'a sautan, dia mendengarkan suaranya, au yajidarihan, atau mencium baunya. Artinya apa? Keluarnya angin itu indikasinya dua. Apa? Suara dan angin. Dan biasanya kalau tidak bersuara, tidak tahu ini baunya sangat luar biasa. Mungkin ya, mungkin. Karena ada indikasinya salah satu itu. Ya, maknanya
Ya, ya, Jida itu mendapati. mendapati. Mendapati juga muncul juga. Jelas ya. Jadi kalau seandainya terasa kayak buang air selama belum yakin keluar suara entah dari suara atau bau, maka apa? Tidak boleh membatalkan sholat. Artinya apa? Jangan diikuti, itu nanti bisa dari waswas syaitan. Tapi kalau yakin keluar, walaupun tidak keluar angin sama tidak dengar anginnya, tidak tercium baunya, ya harus itu yakin masalahnya, yakin keluar. Gitu? Tapi pasti mau menutup kalau nahan tuh nahan itu. Ya, itu nanti ada hukum sendiri. Ya, nahan boleh, tidak mengapa. Tapi kalau itu nanti sampai merusak konsentrasi sholat, itu makruh. Maksudnya ke makruh. Ya. Sholatnya tetap sah. Cuman kan nanti apa? Konsentrasinya lah. Suman gitu. Artinya kan mesti istilahkan ini istilah terakhir batal iman itu datang balik. Tangkiatnya biasanya sujudnya cepet dalam akhirnya apa sholatnya jadi tidak itu masalahnya di situ atau ya walau sampai di sini dulu. Berikutnya saya akan membahas tentang wadah-wadah yang dipakai untuk menaruh air ya, bejana-bejana. Jadi masalah air juga ya, hukum amal segala sesuatu juga, terus nanti apa tempat air. Terus Pak? Bisa aja. Cukup bahwa alam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.